Halo guys, sorry tak atur kamera dulu. Ada ya. Oke. Nah, oke guys, kembali lagi dengan saya Mas Prabu. Nah, kali ini saya akan mencoba ini per Sentry Racing ya, membandingkan per Sentry Racing dengan yang ori bawaan pabrik. Sik. Aduh. Oh, alah. Wait. Ini bawaan pabrik ya, hanya tempatnya aja. Ini contohnya. Nah, jadi yang bawaan pabrik itu dia lebih nyaman atau ya lebih manusiawi atau lebih fungsi ini ya, melarnya ini ya. Nah, jadi itu modelnya. Kalau yang racing ini, kalau misal racing kan nyopotnya ini susah. Nah, biar mudah, kalau saya ini ya, saya pentung-pentungi atau saya ketok-ketok ini sampai lepas. Nah, baru kalau udah lepas ini ditaruh gini. Nah, lepasnya kan mudah kalau udah lepas dari ininya ya, mangkok ini casingnya ini. Baru nah ini lepas. Soalnya kalau misal mau di congkel pakai tang gini, nah mau dipenggangin gini, kalau yang racing susah karena agak keras. Jadi saya metodenya gitu ya, saya lotroin dulu baru saya bongkar di gini satu persatu. Nah, aduh, tapi saya kena gitu. Nah, baru kalau setelah itu nyangkutnya yang ini. Nah, ini kan gampang, udah jatuh. Nah, ini juga tinggal dibalik aja, udah jatuh. Masuk kunci, udah jatuh. Jadi ringan gitu loh kalau dicopot dulunya. Masanya juga demikian, tapi kalau ini kelebihan pakai ini yang racing ini merek TDR ya. Maaf. Nah, kalau yang racing saya lebih fungsional atau lebih nyaman ketika jalan di atas 80. Biasanya itu lebih nyaman dan lebih rendang ya, lebih lari motornya. Nah, namun kekurangannya pakai yang orinya ini yang 1500 rpm ini, dia lebih ke ngegerung motor. Saat di tarikan awal itu ngerung, baru pit motornya seperti ngeden dulu, habis itu baru jalan. Nah, oke, jadi ini kalau yang ini 1500 rpm, kelebihannya di kecepatan tinggi nyaman, enak, yahut. Tapi kalau di saat angkatan awal itu dia lebih gerung atau lebih cenderung ngeden dulu gitu loh motornya. Nah, baru jalan dulu. Itu kalau di motor saya ya. Nah, tapi berbedanya kalau pakai yang standar. Nah, pakai standar ini yang saya saranin, kalau standar motor kelas 150 pakai punya PCX lokal ya. Ini lumayan enak. Dia balance, baik di putaran bawah, tengah, atas, dia dapat semua. Tapi kalau yang di bawah dia kayaknya powernya kurang ya, kayak kurang solid atau kurang gimana ya, kayak. Jadi itu ya, bisa jadi ini biang kerok gerdeknya ini, karena saat saya pakai per ini lagi dengan kampas ganda milik Vario milik PCX di Vario, ini jadi gerdek. Nah, jadi saya pakai punya orinya Vario yang udah saya pasang di ini. Nah, ini pakai punya orinya Vario. Ini kampas gandanya punya PCX, ini punya Vario 125 old. Itu bisa menghilangkan gerdek
kalau ini dipasang di PCX 150 ya gitu. Nah jadi kalau disaranin bang enak mana kalau buat harian yang gimana dulu kalau cari yang tanjakan dan cari yang enak di putaran bawah saat naik gunung atau di perkotaan ya ini yang pendek gini, yang ori tapi yang pendek mana nih, nah ini yang ori tapi yang pendek gini, ini enak buat jalan bawah sampai akselerasi sampai menengah nih enak ya, sip. Nah tapi kalau misalnya mau balance yang kecepatan bawah tengah atas ya bisa, yang enak ya ini pakai punya PCX 150. Nah tapi kalau udah mesin kalian rubah-rubah, kampas ganda dan lain-lain udah tidak sinkron lagi dengan yang orinya, sudah kalian setup sendiri model kalian dan kalian ingin menggunakan ini Versantri merek TDR dan kekuatan 1500 rpm ini, saya kira kalau untuk harian atau daily use tetap kurang nyaman ya. Dan ini enaknya untuk top speed. Ini gimana kameranya nih? Nah ini enaknya untuk top speed. Untuk tengah itu sudah lumayan enak. Kalau ingin berjalan-jalan santai-santai di kecepatan 60-70 gitu, ini juga enak. Cuma minusnya kalau kalian ini di macet ya, kalau yang racing gini tuh Versantri yang racing 1500 rpm itu apabila di tempat yang macet, di perkotaan dan naik gunung, San Mori di gunung, kalau di daerah saya seperti di Kopeng atau daerah Sawangan gitu, aduh ini jadi boros BBM nih, gereng-gereng, soalnya motor ngegerung dulu dari putaran bawah itu udah ngegerung, baru naik. Jadi ini ibaratnya itu mesin itu tuh dipaksa ber-RPM tinggi dulu untuk ini merenggangkan pir ini, dipaksa menjerit dulu motornya, dipaksa teriak baru jalan. Nah ini kalau saya tetap kurang, kalau untuk daily use apalagi untuk adventure ya, ini sangat menurut saya ya, ini kalau untuk daily use adventure gitu kurang tepat pakai ini ya. Ini bagi yang suka, mungkin yang suka San Mori atau suka ya kayak kebut-kebutan tapi di dalam kota atau di jalan provinsi yang landai gitu, oke lah, enak banget pakai ini. Tuh. Jangan salah pilih ya, ini tetap konsekuensinya memang dampaknya besar, efeknya besar, tapi konsekuensinya juga besar. Oke, terutama di bidang atau di hal kenyamanan. Tapi kalau kalian di naik kayak misalnya San Mori jalan santai, gimana ini? Aduh susah. Kadang mau, kadang nggak mau. Iya, nggak fokus dia. Yo. Udahlah. Nah, pokoknya intinya kalau misalnya dia itu kalian jalan santai, kalian jalan slow, terus untuk yang medannya itu kayak di lereng gunung Merbabu atau pegunungan gitu, pakai ini enak banget, menurut saya enak ya, pakai ini cocok dan enak. Nah ada senternya sekarang gitu. Tapi untuk kecepatan tinggi saya rasa kurang nyaman ya, kurang nyaman, karena setiap bentuk per ada fungsinya. Terus untuk ini juga ya kembali ke tadi yang ini ya, yang paling tepat itu yang ini pokoknya. Kalau nggak punya PCX 150 ya milik Vario yang 125. Kalau Vario 150 itu menurut saya kok mirip ini ya, sedikit mirip ini karakternya ya, kurang tepat ya. Ya kalau alternatif ingin kenceng-kenceng bisa lebih kenceng dari ini ya punya Vario 150 ya. Tapi kalau saya suka yang balance semua, pakai ini walaupun ya mungkin pengaruh sedikit gerdek tapi biarlah. Oke. Mungkin cukup sekian ya. Bentar satu lagi. Nah ini fungsinya itu gini loh, maksud saya keras enggaknya itu saya kasih ilustrasi ya.
sorry. Oke, kembali lagi. Nah, ini contohnya ya, biar lebih enak. Ya, agak miring. Oke, nah, jadi untuk yang racing, kalau yang racing itu ngegerung di angkatan awal tuh kayak gini. Contohnya itu, ini ketika mau buka itu perlu tarikan RPM yang tinggi, wah, baru dia mau buka dan menjepit atas bawah sininya ini. Baru mau menjepit begitu. Nah, tapi kalau misalnya dia yang pakai yang standar Orion pabrik, dia pasti gas awal aja dia udah mekar, udah berkembang gini, dan dari yang semula bentuknya seperti ini lalu dia mekar seperti ini, baru dia menjepit mangkoknya dan berputar gitu. Nah, tapi untuk yang kalau yang ini yang racing ini, yang pakai yang racing ini, misalnya ini dari awal, dia pasti akan untuk menjepit dari posisi duduk seperti ini, awal seperti ini, untuk jepit ini jadi kayak susah gitu loh. Jadi kayak ngerung dulu baru dia mekar gitu ya. Nah, ini contohnya perbandingan seperti itu. Jadi untuk ini kondisi awal, ini kondisi saat sudah mesin bekerja. Untuk yang daily use atau yang harian, pakai yang ori harian, dia lebih cepat mekar di RPM rendah, jadi nggak perlu gas banyak, dia udah jalan. Apalagi pakai yang kecil kayak gini. Tapi kalau misalnya yang pakai yang racing gini, dia mekarnya butuh tenaga gas yang ekstra itu, jadi motor lebih boros BBM ya tentunya ya. Jadi period center ini juga untuk matic berpengaruh di boros tidaknya bahan bakar begitu. Oke, itu penilaian saya. Apabila saya salah, mohon maaf ya. Silakan komen atau jadikan referensi saja ya. Terima kasih.